Dan di Raungan sana waiting zone dampaknya juga akan segera dilaporkan oleh rekan Orin di sana. Silakan Orin. Terima kasih Jamil dan tiba saatnya pada pukul 21.00 para pembalap akan segera line up memasuki grid position. Dan inilah kelas bebek 2 tak standar 125 cc yang akan kami lepas. Kami informasikan setelah race ini ada lucky draw atau pengundian. Kemudian pada pukul 21.40 kami akan menjalani race penutup yakni kelas bebek 4 tak tunap 150 cc expert. Penonton sekalian super friend, mari kita alihkan pandangan mata kita ke persiapan start yang akan segera dilepas sesaat lagi. Ada nama-nama pembalap yang luar biasa, tentunya sudah tidak asing lagi. Satu persatu akan segera line up. Febrian Muhammad Yusuf, Buana Karya Andalan, Ragaso Kautsar, Hud, M. Avin King 23, ada Hafiz Fal Rasyadan, ada Toger Antivirus, kemudian juga ada Cesi Melandri, Asyara, Taufik Acil, Codet Balap, Avan Ali. Kami juga akan menghadirkan pembalap Atorik AP King 23. Ada lagi Rihan Zaki RMF, Archie Ramiro Blok M, Nicky Hayden RMF, Jordan Badaru 257. Kami juga akan menyajikan pembalap sah Riva Arman. Ada lagi pembalap Ahmad Faiz yang sesaat lagi juga akan lepas Fajar Sodik. Saya belum melihat kemampuan Fajar Sodik di kelas-kelas sebelumnya. Mari kita lihat kesiapan para pembalap-pembalap kita yang saat ini tengah melakukan persiapan di grid position. Inilah para pembalap yang akan lepas landas. Febrian Muhammad Yusuf, Ragasu Kautsar. Ada lagi di sini 142 M Avin. Di grid berikutnya, grid keempat, ada Hafiz Fahril Rasyadan, tentunya bersama Toger Antivirus. Kemudian ada Azara dari Kota Angin Majalengka, ditempatkan di grid yang kelima. Grid yang keenam kami hadirkan ada Cesi Melandri. Sementara bergeser pada grid-grid berikutnya, di sini ada di grid ketujuh yakni pembalap Taufik Acil asal Jawa Barat. Kemudian di grid ke-8 ada pembalap yang menggunakan nomor start 57, ada Arvan. Ada kemudian di sini ada Atorik AP yang akan melakukan start dari grid ke-9. Oke, bergeser pada pembalap berikutnya yakni 24, ada pembalap Raihan Zaki. Kemudian 71 saat ini pun sudah bersiap di sana dengan baik. Ada pembalap Ikrom Gaza 76, Farel Ramadhani, hingga ada Ahmad Faiz, Fajar Sodik, M. Robi Harlan, dan terakhir ada Benaya Farel. Persiapan yang cukup matang tentunya akan membuat para pembalap-pembalap bisa melaju dengan cepat dan sempurna. Tepat pada pukul 21:05 dijadwalkan para pembalap ini akan lepas landas malam hari ini. Dan nampaknya ada percepatan waktu, kurang lebih 1 menit. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Rengekan dari dapur pacu bebek-bebek 2 tak akan lepas landas malam hari ini. Warm up dilakukan untuk para pembalap-pembalap novice, 21 pembalap yang akan bertarung di malam hari ini. Siapakah yang akan berada pada posisi yang cukup mendominasi? Kita melihat mereka mencoba beradaptasi dengan karakter motor yang mereka pacu. Teman-teman dari Kanjuruhan, teman-teman kami dari Kepanjen, mari kita saksikan bersama siapa yang akan mendominasi pada
sektor-sektor di R pertama khususnya, karena daerah tersebut merupakan sektor penentu siapa yang lebih awal membidik corner tersebut dengan entry ataupun out corner dengan bagus, maka pembalap-pembalap inilah yang akan memimpin lajunya balapan. Kita masih dapat menyaksikan mereka masih diberi waktu untuk berputar di atas lintasan, karena di kategori expert dan novice diberikan waktu untuk berputar selama 2 lap atau 2 putaran. Oke, penonton yang memadati tribun, kami ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan ada 2 race yang malam hari ini akan Anda simak untuk kebersamaan kita malam hari ini di gelaran Super Challenge Super Prix tahun 2026, dan inilah starting grid mereka. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Petualangan yang akan terus berlanjut, karena ini rasanya super. Kembali kita saksikan persiapan lebih detail nampaknya diamankan oleh para rider dengan jumlah yang cukup signifikan, puluhan starter bermain di kelas 125 cc. Para novicer yang akan mengamankan R pertamanya, super sekali. Oh, siapakah gerangan yang tertangkap melakukan jump start? Memaksa R pertama dimainkan dengan baik. Febrian M. Yusuf, Ragazo Kausar yang berebut posisi nampaknya di pertarungan lap pertama kali ini, di mana persaingan ketat yang terjadi dan transisi kemelut. Posisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya masih kita nantikan menuju pada R terakhir dan menyelesaikan pertamanya kali ini yang tersaji di pertarungan keras di jalur-jalurnya daripada Aspira Premio dan juga Jason di sana, yang tentu saja membawa pembalap yang didatangkan tentu saja bersama dengan Kota Batu Jawa Timur, M. Afin nampaknya. Medali emas yang dibawanya di ajang Powerprof nampaknya 142 kali ini. Ya, M. Afin berhasil kemudian mengamankan di lap pertamanya. Sementara Ragazo kali ini tidak ambil ikut keributan yang dimainkan bersama dengan Febrian M. Yusuf dan HF Rasya Probolinggo, Jawa Timur, karena dia berada pada posisi kedua dengan nomor start 68, memacu tunggangan typical engine 2 tak kali ini. Racing line yang kemudian dibawa oleh para novice kali ini. Tentu saja masih kita tunggu genderang perang yang terus dipacu kali ini. Apakah menjadi sebuah tontonan yang menarik untuk kita sajikan di malam hari ini? Ya, tentu saja ini menjadi bagian penting dari perjalanan race menuju 12 lap terakhir. Baik, nampaknya ada pembalap yang melakukan jump start di lintasan 142 dan juga 23. Artinya pembalap terdepan M. Afin terekam melakukan sebuah kesalahan. Ia bergerak terlebih dahulu 142 dan 23. Sementara kita nantikan pembalap berikutnya yang juga akan tercatat melakukan sebuah kesalahan. Ada di sini. Yes, rupa-rupanya Archie Ramiro malam hari ini juga terkena penalti jump start. Ada lagi M. Harlan nomor start 23. Oke, kita nantikan
rupa-rupanya pembalap 142 M. Afin melakukan kesalahan dari jalannya balapan. Oke, nampak ada beberapa pembalap yang kali ini terlempar. Oke, Marshall untuk segera lakukan cross check track. Oke, kembali kita melihat Ragazzo Kautsar yang berpeluang bersama Hafiz Farhasyadan. Hafiz Farhasyadan akan berpeluang untuk berada pada posisi runner up. Demikian juga ada Ragazzo Kautsar yang nampaknya akan menjadi yang terbaik pada kelasnya malam hari ini karena M. Afin melakukan sebuah kesalahan. Jika M. Afin tidak bisa mempercepat laju motornya lebih dari waktu 10 detik dari atas rata-rata pembalap-pembalap lainnya, maka ia akan turun Jamil. Ya, time gap di sini dibutuhkan 10 detik lebih cepat dibandingkan rival-rivalnya bagi pembalap yang berasal dari kota Batu, Jawa Timur, M. Afin. Sungguh sangat disayangkan memang apa yang dilakukan kali ini tentu saja membuat kabar yang kurang sedap pastinya dialami oleh pendukung-pendukungnya dari kota Batu, Jawa Timur. Tetap semangat M. Afin. Sementara Ragazzo Kautsar kembali kita saksikan bersama pertarungan sengit yang dibawanya kali ini masih mengemban tugas berat di sisa lap-lap penentunya nanti. Ya, separuh perjalanan 50% sudah dilakukan bagi Ragazzo kali ini. 6 lap kemudian membawanya pada posisi terbaik pertama disusul AF Rasyadan dengan nomor start 96 pembalap dari Jawa Timur. Ya, Probolinggo kali ini masih mengatur strateginya untuk bisa mendekat dan tentu saja defense shift yang kemudian dimainkan ada di sana Azara dan juga 99 Chelsea Melandri yang mulai merangsek mengganggu keberadaan daripada Azara dan juga M. Afin nampaknya masih kita tunggu. Ya, Toger juga masih berusaha sekuat tenaga kali ini untuk meluncurkan aksi-aksi terbaiknya Bung Orin. Iya, kalau kita melihat dari penalti yang berlangsung, Super Friend, bahwa pembalap terdepan yakni pembalap M. Afin 142 dia terkena penalti jump start, artinya ia sudah ditambahkan 10 detik dari posisi saat ini ia turun jauh sekali, yakni di posisi ke-7 ia tidak bisa menyentuh posisi 5 terbaik dan rekan-rekan dari King 23 tentunya akan segera memerintahkan M. Afin untuk bisa mempercepat laju motornya agar bisa memangkas waktu 10 detik dengan cepat. Dan di sini Ragazzo Kautsar merupakan pembalap yang berhasil berada pada posisi terbaik, namun nampaknya sudah mulai mendapatkan ancaman dari kekuatan Chelsea Melandri. Chelsea Melandri 4 putaran slide Ragazzo, oh no, hampir saja menyentuh daripada 99 Chelsea Melandri, namun direspon dengan cepat Bung Orin. Iya, tidak ada kontak ya. Ini murni Ragazzo Kautsar terpelanting sendiri. Tidak ada sentuhan dari motor-motor pembalap lainnya. Dan akhirnya Hafiz Farhasyadan. Inilah Toger antivirus melenting di posisi terbaik. Pembalap 96 saat ini menjadi pemimpin jelajah balapan. Luar biasa. Menuju lap 10 ternyata adalah angin segar bagi Toger antivirus yang kembali mengaktifkan pembalap andalannya HF Rasyadan dan tentu saja faktor recovery yang kemudian dibawa pada putaran kedua. Sekarang ini nampaknya kembali atau comebacknya pembalap Toger antivirus dengan kekuatan maksimal, dengan kekuatan strong yang melebihi daripada rivalnya. Sementara M. Afin kita lihat bagaimanakah rengkuhan daripada R1 di kawasan ini, rasanya super bertahan sendirian saja di kemelut yang tentu saja membawanya tergeser turun menuju pada posisi keempat M. Afin. Naik Bung, karena Ragazzo Kautsar tadi mengalami
masalah ya Bung. Kemudian nampak saat ini ada sesuatu yang berbeda dan kita akan tunggu bagaimana putaran yang tentunya tinggal menyisakan lap-lap pamungkas. Hafiz Pal Rasyadan, Ragazo Kausar Asyara, M. Afin Cesi, Ikrom Gaza yang saat ini berada pada posisi-posisi terdepan, namun ada beberapa penalti yang harus didapat oleh beberapa pembalap, dan inilah Hafiz Pal Rasyadan tercatat menjadi yang terbaik, sementara M. Afin saat ini berhasil di urutan yang keempat. Ini M. Afin luar biasa, jika mampu menambah lagi speednya di lap terakhir, bisa saja dia masuk di top 3 Bung. Ya, kecewa boleh, namun effort tidak boleh tertutup di malam hari ini. Ketika ada celah, ada usaha, maka akan dipetik juga hasilnya. Kira-kira itu yang menjadi semangat daripada M. Afin. Di layar kaca Anda terlihat ya, berhasil finish mengamankan di posisi terbaiknya. Sementara selebrasi bocah Probolinggo terlihat begitu Toger. Ya, kemenangan Toger semoga tembus ke bilik siar malam hari ini. Ya, kemenangan yang tentu saja dari sisi euforia dan emosional level tinggi ditampilkan oleh pembalap dengan nomor start 96. Selebrasi apa yang akan dimainkan? Ya, tentu saja kita segera menuju ya di victory lap. Sementara Efrasia berhasil mengamankan di posisi pertama, finish kedua Ragazo Kausar, finish di posisi ketiga Azara, M. Afin keempat, dan juga C. Melandri 99 berhasil finish di peringkat kelima. Menyapa Lihat, penonton ya, kita atau lihat ada yang kemudian harus Toger, disamperin. nanti Toger akan keluar, dia akan sawer. Kita lihat. Ini Ayanda dari Hafiz Pal Rasyadan. Luar biasa, mirip kan mukanya? Mirip ya. Ya, ayahnya. Bapaknya ya. Bapaknya. Kita tunggu, Toger kayaknya mau keluar dari pedok, akan menyapa pembalap juara kita. Kita lihat ini kan, kalau teman-teman dari Madura biasanya kasih hadiah deh. Ya, memanggil Bung Andi Wahyu. Jika masih berada di seputaran tempat kami melaporkan, Bung Andi Wahyu bisa ke arah podium. Sekali lagi Bung Andi Wahyu, steward dari IMI Jawa Timur. Masih ingat pertanyaan kan? AF Rasya, bukan Rio Toger.
cedera nih. Kalau misalnya Super Friends nonton di seri kedua ya di Boyolali ya, kakinya Rasya ini sempat patah. Dan sekarang tapi walaupun patah, Rasya tetap podium terus nih, termasuk kemenangannya hari ini. Nah ini boleh diupdate dulu nggak nih pasca cedera, seperti apa kondisi kamu dan gimana preparation after cedera untuk kemenangan hari ini? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berdirinya Rasya di sini karena Allah, dan untuk cedera di seri 2 kemarin alhamdulillah udah 95% sembuh, dan ya di 3 race tadi Rasya kesulitan ya di sirkuit ini, dan tapi alhamdulillah Rasya bisa ke 1 di kelas ini dan tidak menyia-nyiakan orang tua, keluarga semuanya jauh-jauh datang dari Probolinggo buat nonton Rasya, dan alhamdulillah bisa kasih mereka juara. Yes, sekali lagi selamat Rasya atas kemenangannya, dan juga semoga kondisi kamu bisa kembali pulih 100% ya. Setelah ini Rasya bakalan lanjut naik ke podium bersama yang lainnya. Tetap saksikan terus Super Challenge Super Prix Race 2026. Ini rasanya super. Tiba waktunya kami akan segera naikkan 5 terbaik di kelas bebek 2 Takstan 125 cc novice yang baru saja menyudahi jalannya pertarungan dengan drama-drama yang luar biasa, termasuk adanya penalti bagi pembalap M. Afin yang akhirnya harus berada di urutan keempat. Untuk itu kita akan naikkan Jesse Melandri. Silakan Jesse Melandri untuk berada di posisi kelima dari Sejahtera Abadi Racing Team. Sementara perjuangan yang dilakukan oleh pembalap King 23 tidak sia-sia. M. Afin peringkat keempat. Sementara peringkat ketiga diduduki oleh pembalap NTO2 Racing and Friends. Ada Azara Agi Majalengka. Sementara peringkat kedua pembalap dari Hut Gym Racing Pekalongan berasal dari kota Bojonegoro, Ragasu Kautsar. Dan inilah the best rider kita malam hari ini dari Probolinggo, Jawa Timur, yang tentunya bersama Toger Antivirus Hafiz Fahril Rasyadan. Mohon berkenan Bapak Ivan Hari Nugroho untuk menyerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Dari peringkat kelima terlebih dahulu ada Jesse Melandri Sejahtera Abadi Race Team. Sementara peringkat keempat buat kami M. Afin dari King 23. Tentunya M. Afin akan melakukan evaluasi agar ke depan akan lebih baik lagi tanpa melakukan jump start. Sementara peringkat ketiga ada Azara dan peringkat kedua ada Ragasu Kautsar. Dan juara pertama kita Hafiz Fahril Rasyadan dari Toger Antivirus. Trofi kebanggaan yang boleh diangkat para juara.